Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita mulai ngaji kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan oleh ayat dari tadi terkait dengan apakah materi yang kemarin masih ingat? Masih ingat berapa? Masih. Alhamdulillah. Saya masih jawab, artinya saya lumayan. Berapa persen ingatnya? Memang ilmu itu masuknya kira-kira kalau bisa 100% itu berarti di atas jenius. Lebih-lebih di usia kita yang semakin bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, rasa-rasanya daya ingat kita ini sudah tidak setajam waktu kita masih apa mana pekerjaannya agak, apa mana masalahnya agak lain. Sebut saja kemudian kita menerimanya 50%, tapi 50% itu butuh hari pertama mengaji. Ulang dari kajian nyampe di rumah kira-kira masih sudah 50%. Nah, sudah turun ya. Kira-kira kalau disepakati turun berapa persen? 40, jadi 40%. Ya. Lalu hari kedua, hari Senin. Hari Senin masuk mulai bekerja lagi. Kemudian turun berapa? 5-10%. Kira-kira hari terakhir ya, 1 teh. Itu belum 1 bulan. Makanya ilmu itu akan awet. Ya, cara mengingat ilmu itu ada beberapa. Yang pertama, cara mengingat ilmu itu adalah dengan diamalkan. Walaupun sedikit maksudnya, tapi kemudian diamalkan itu maka nanti akan teringat ilmu. Jadi mau tidak mau harus supaya teringat ilmu itu harus diamalkan. Nah, pertanyaannya, saya pernah menyampaikan Pak Bu, yang ditunggu oleh suami dari istrinya adalah ucapan terima kasih. Yang ditunggu oleh istrinya dari seorang suami adalah ucapan terima kasih. Pertanyaannya, apakah ucapan terima kasih di rumah kita sudah diamalkan? Nah, kadang-kadang lali. Yang selain lali, kenapa gak lupa? Canggung. Mau mengucapkan terima kasih maju mundur begini, karena belum terbiasa. Nah, jadi dibiasakan, itu akan menjadi ilmu yang ringan. Yang kedua, cara mengikat ilmu kita itu adalah dengan menulis, dengan mencatat. Maka itu akan terikat ilmu itu. Makanya orang yang menulis maka dia akan ingat kembali, dan kalau dia lupa membuka lalu tiba-tiba masuk. Jadi itu. Dan yang ketiga, cara untuk mengikat ilmu kita dan akan menjadi tumbuh dan berkembang itu adalah dengan cara menyampaikan kepada orang lain. Jadi kenapa orang yang menyampaikan dalam kajian itu kok semakin canggih? Karena dia mengikat ilmunya itu dengan menyampaikan kepada yang lain, mengamalkan pada dirinya, mencatatnya, kemudian menyampaikan kepada orang lain. Maka dengan menyampaikan kepada orang lain itu akan terlihat. Kepada siapa orang lain itu?
bisa kepada anaknya, bisa kepada pasangan hidupnya, bisa kepada orang lain. Apakah menyampaikan kepada orang lain itu harus melalui dalil-dalil? Tidak harus, semampunya saja. Kalau mampunya misalnya adalah hanya ucapan, hanya nasihat kita sampaikan, itu cara makanya. Sehingga 1 bulan berikutnya dalam kajian, oh ketika ditanya apakah materi kemarin masih ingat, nah pasti jawabnya biasanya adalah masih. Dalam konteks apa? Apa yang diamalkan, apa yang ditulis dan apa yang disampaikan itu pasti masih ingat. Nah sekarang nanti kenapa kok kemudian ketika sudah lama lalu kok tiba-tiba terbersih ingat kembali? Ini saya contohkan ya. Saya contohkan aja. Pak, Bu, tema apa yang pernah kita sampaikan dalam 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu? Tambah belas aja ya. Sak minggu kan lali ya kok mana? Amanah. Ini baru seneng ya. Amanah ya. Amanah dalam kehidupan. Oke. Setelahnya, setelah amanah kehidupan apa? Apa dampak? Cekcok oleh orang tua. Oh ya, itu yang kemarin. Ya. Sebelumnya? Lupa. Ya, sebelumnya itu adalah anak sekarang muda muda. Masih ingat ya, anak sekarang muda muda. Kenapa muda muda? Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, temanya akan kita buat. Kalau ini sudah belum? Materi ini ummatan wahidah sudah? Pasti belum, karena baru 2. Baik, tema hari ini akan kita buat umum, mengingat bahwa perpecahan itu sangatlah berpotensi cukup besar bagi kita. Selain dalam faktor urusan kemasyarakatan, bahkan di dalam keluarga, perpecahan itu juga ada potensi di situ. Bapak Ibu, apa itu ummatan wahidah? Lalu bagaimana cara mewujudkannya? Jika tidak terwujud, itu nanti dampaknya akan seperti apa? Bahkan termasuk dalam keluarga. Dan bagaimana kemudian Buya Hamka di dalam tafsir al-Azharnya itu memberikan solusi supaya ummatan wahidah itu terwujud. Kira-kira begitu, itu bahasan kita. Ya. Bismillah. Bapak Ibu, ummatan wahidah itu apa? Kata ummah berasal dari kata amma yang berarti menuju atau tujuan, atau bisa pula menjadi, pun juga bisa ikatan dan gerakan. Kata ummah dapat dimaknai sebagai milah atau milah, yaitu ajaran datang dari Allah yang diturunkan kepada para nabi. Ada pula yang memaknai ummah itu menjadi artinya adalah induk. Induk itu artinya satu. Induk itu artinya satu. Wahidah, kata wahidah merupakan bentuk mu'annas dari kata wahid yang secara bahasa berarti satu atau tunggal. Nah itu ummah, ummatan wahidah, ya, umat yang satu. Saya ambilkan perspektif dalam kamus besar bahasa Indonesia supaya kita juga kenal dan paham bahwa Indonesia punya kamus. Walaupun kita sudah bisa berbahasa Indonesia, itu ternyata perlu dipandu dengan kamus. Kata GUBULK itu dalam bahasa apa? Nah, yang lagi viral sekarang ST.
itu bahasa di dalam bahasa Indonesia ada kata itu, tetapi nanti tidak baik ketika diucapkan kepada orang gitu ya. Nah, tapi kita artinya itu bisa mengenai siapapun. Misalnya saya memang agak khawatir kalau yang di media-media itu kemudian dilihat oleh anak lalu menjadi lucu. Anak itu kan senang yang lucu. Biasanya akan diikuti. Jadi kadang-kadang di sekolah sudah diajarkan yang baik, lalu kemudian di rumah diajarkan yang baik, termasuk menjaga lisannya. Di lingkungan masyarakat juga demikian. Tapi setelah melihat YouTube, melihat media sosial, tiba-tiba dia bisa berkata hal yang benar. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ummah itu dimaknai atau diartikan sebagai golongan atau kumpulan manusia yang memiliki tujuan yang sama. Itu ummah. Ya. Berarti kalau kita di dalam ketakmiran masjid ini atau dalam rukun-rukun tetangga itu dan sebagainya, itu berarti ada kumpulan umat di sini. Ya. Wahidah itu satu atau tidak yang lain. Dan seterusnya ini definisi normatif saja. Bapak Ibu, bagaimana konteks ummah atau ummatan wahidah? Umat yang satu atau golongan yang satu itu sebetulnya di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 9 ayat yang membahasnya. Tapi pada hari ini kita akan sampaikan dua saja. Nah ini ayatnya perintah ya, sekaligus untuk menjaga umatan wahidah. Wa makana nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu walau la kalimatun sabaqat lirabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifu. Ya. Manusia dahulunya hanya satu umat. Jadi manusia itu dulunya satu umat loh sekalian. Ini saya izin bawahnya. Nah, manusia dulunya satu umat. Ini misalnya. Sebagaimana yang kita pahami bersama, Nabi Adam itu diciptakan semula sendiri, betul? Sendirian. Lalu dari sendirian ditidurkan. Setelah tidur diambil tulang rusuknya untuk diciptakan Siti Hawa. Pernah nggak kita ini berpikir kenapa Allah itu kok tidak menciptakan sendiri-sendiri? Misal Nabi Adam diciptakan sendiri dari bahan tanah, lalu kemudian Siti Hawa itu diciptakan sendiri dari tanah yang lain. Tetapi kenapa kok diciptakan dari satu tanah, diciptakan Nabi Adam, lalu Nabi Adam ini diambil tulang rusuknya, baru kemudian diciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk itu? Kita perlu membayangkan kalau misalnya diciptakan berbeda, kita nanti bisa protes kepada Allah. Ya Allah, ya wajar saja kami ini terpecah-pecah karena memang dari penciptaan saja itu tidak berangkat dari yang satu, tapi dari satu. Lalu diambil tulang rusuk. Jadi ibu-ibu ini sebetulnya adalah tulang rusuk bagi suami. Istri bapak itu tulang rusuk dari bapak-bapak. Kadang-kadang orang ini bahwa istri itu padahal tulang rusuk ini, bener ya? Ono sing lali ada gak yang lupa? Alhamdulillah ini gak ono eling kabeh. Eling kabeh ya. Jadi tulang rusuk panjenengan semua. Loh, Ustaz, tapi tulang rusuk kok ngene
mau bagaimanapun itu kan tulang rusuknya begitu. Lama kemudian Ustaz, boleh nggak saya ini ganti tulang rusuk? Gimana cara menggantinya tulang rusuk kita ini? Ya. Kalau tumbuh-tumbuhan bisa di-stack ya, apa? Lah itu apa tumbuhan di-stack itu diganti. Kangkong. Iya itu tumbuhan. Ya, itu tumbuhan. Tapi ini manusia yang punya kehormatan dari Allah. Makanya bahasa di dalam Al-Quran pasangan hidup itu kan libasul lahu. Jadi seperti pakaian. Suami itu pakaian istrinya, istri itu pakaian suami. Tugas pakaian itu satu, bagaimana kemudian tubuh itu terlindungi. Kalau suami istri itu bahasa Al-Quran adalah pakaian, maka bagaimana kemudian saling melindungi. Yang kedua, saat panas tidak kepanasan, bagaimana kemudian saling melindungi. Saat dingin tidak kedinginan, bagaimana supaya tidak saling menjaga, ya kan? Dan kemudian juga fungsi dari pakaian itu adalah menjaga aib kekurangan. Kalau fungsi dari pakaian menjaga kekurangan aibnya, aib tubuhnya, maka idealnya pasangan suami istri itu juga menjaga aib selain aib masing-masing, aib pasangannya. Jadi tidak boleh diubrak cerita ning tangga, ya kan? Mbak, bojo iki lho kok ngene turu tok ae. Misalnya, ono enggak sing ngono, Bu? Alhamdulillah ya. Lha kan gak apa-apa turu. Turu itu kan tandanya manusia hidup itu ya satu tidur. Ya kan? Tidak apa. Nah, tugas kita ini saling melengkapi, saling mengingatkan. Nah, Ustaz, tapi ada itu yang satu suami istrinya kalau lebih dari satu, apakah ngambil tulang rusuk itu akeh? Ya kan? Ya tidak tahu saya ya. Yang penting aman. Bu tenang, ini insya Allah makhluk Allah yang setia sama ibu. Benar nggak Bu? Ya saya tanyakan sekarang kepada Bapak, benar nggak Pak? Setia, benar ya? Setia suatu sepuh sehingga apa ya? Nah ini pandang satu, jadi dari satu dulu kita. Walaupun nanti pada akhirnya muncul konflik, dari mana konflik terjadi? Manusia pertama saja, awal-awal sudah terjadi konflik. Penyebabnya itu apa? Nah terjadinya pembunuhan antara Qabil kepada Habil. Itu kan adanya konflik di situ, perpecahan di situ. Padahal itu keluarga terdekat dari seorang manusia pertama yang diciptakan Allah. Lalu paman tambah. Nah, nanti kita akan ketemu dalam konteks sejarah Islam. Konflik yang sangat besar itu terjadi setelah Rasulullah tua. Mulai perbedaan politik, membunuh dan lain sebagainya. Jadi bayangkan golongan pemuda-pemuda Muslim itu datang ke Madinah atau mana itu kemudian mendemo Utsman bin Affan, ya, yang Rasulullah sendiri itu juga menjaminnya dengan surga, ya. Kemudian dibunuh, ya kan? Masih kan ya cerita itu ya? Dibunuh, dibunuh. Mana sahabat-sahabatnya? Sahabat-sahabat dari Utsman bin Affan, sahabat-sahabat Ali bin Abi Thalib yang masih hidup, sahabat-sahabat dari Rasulullah sudah sedang berangkat haji, kemudian dibunuh. Istrinya keluar ke ruangan itu ingin membantu suaminya, ya. Itu kemudian rambutnya masih tidak dijilbabi, tidak ditutup, maka Utsman bin Affan menyatakan masuk ke ruangan supaya apa? Terlindungi badannya. Tapi namanya Nailah itu dinikahi pada usia muda. Kemudian Utsman bin Affan itu kurang lebih 80 tahun. Kemudian itu saking cintanya, maka apa yang dilakukan, ya kan? Maka kemudian yang namanya pisau dari sahabatan itu kemudian ditangkap oleh Nailah itu sehingga harus putus. Kemudian setelah wafat itu Utsman dimakamkan itu hanya Nailah sama siapa begitu. Nah tiba-tiba
ada namanya itu Muawiyah bin Sufyan. Itu sahabat Rasulullah yang diperintahkan untuk menjadi gubernur di daerah Syam itu, ternyata jatuh cinta kepada Nailah, janda dari Utsman. Tapi menariknya jawaban Nailah setelah disampaikan, Muawiyah itu menyukai saya itu karena apa? Karena giginya Nailah. Kalau demikian maka dirontokkan gigi Nailah supaya Muawiyah tidak jatuh cinta kepada. Itu cara menjaga hati istri itu kepada suaminya bahkan setelah wafat, itu sedemikian rupa. Benar Bu? Kalau istri ditinggal suami biasanya kuat ya? Wah, kalau suami ditinggal istri, wah, ini masalah. Allah, tapi tenang dulu, sekali lagi ya, ini saya. Nah, jadi tidak karena apa namanya, kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhan dahulu, pasti akan diberi keputusan dari mereka ini apa yang mereka perselisihkan. Ini menurut Hakam sekalian di dalam sebuah artikel ketika mengkomparasi antara ummatan wahidah yang menjadi pemikiran Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar dengan tafsir Kemenang, itu ada kemiripan nanti di sini. Nah ini menurut Buya Hamka itu yang berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah umat yang satu. Manusia itu umat yang satu. Meskipun warna kulitnya tidak sama. Jadi kulit kita ini tidak sama antara panjenengan dengan istrinya kadang-kadang beda. Istri putih, suaminya kadang-kadang sama matang, ya kan? Ada pula yang kemudian suaminya putih, istrinya ya maksudnya dengar maksud banyak tangannya apa? Sujudnya itu banyak. Nah, itu baru sesuai pada di sini. Di luar negeri dan sebenarnya sudah beda-beda lagi. Jadi menurut Hamka begitu. Nah, meskipun warna kulitnya tidak sama, bahasa yang digunakan juga tidak sama, tinggal di tempat yang berbeda, berdua dan dua, tetapi manusia adalah umat yang satu, baik karena suatu kepercayaan meyakini adanya Zat Maha Pencipta atas alam raya ini, satu keinginan suka kebaikan dan benci kepada keburukan. Jadi ternyata yang bisa menyatukan itu adalah Tuhan yang sama. Yang kedua adalah kebaikan, dan yang ketiga adalah tidak suka dengan hal yang tidak baik. Ini sebagai pangkal untuk mewujudkan umat yang satu. Kalau aspek ini kita tarik pada keluarga kita, mungkin terjadi perbedaan, tapi bisa disatukan harusnya dengan agama, dengan Tuhan yang sama, cinta kebaikan dan tidak suka hal yang tidak baik. Jadi di situ. Nah, itu kata kuncinya di situ ya. Kalau kebaikan, kenapa suka kebaikan? Dalam buku judulnya Pak Arifin Najjar, ESU itu ada salah satu tema yang menarik, judulnya adalah andukan universal. Jadi andukan universal itu jika kita melakukan sesuatu, ya orang lain juga sepakat. Ya. Apa saja? Contoh, memberikan sesuatu kepada orang lain, saudara. Bagi umat Islam, ya setuju bahwa itu baik. Orang non-Muslim pun siapapun di dunia ini jika menyatakan, ya memberi itu baik. Memberi pertolongan kepada orang lain yang kecelakaan, kita orang mukmin, ya itu baik. Kemudian orang yang lain yang tidak beragama sama sekali pun bahwa menolong orang yang kecelakaan itu baik. Maka itu juga anjukan universal karena semua manusia menyukai kebaikan, ya, menyukai kebaikan. Sehingga dari sini akan terwujud dengan warna kulitnya apa terserah, dengan bahasanya apa terserah, dengan agamanya apa terserah. Tapi ketika ada kecelakaan, kita bantu bersama-sama. Itu adalah umatan wahidah. Nah,
adanya perbuatan kepentingan. Ini yang menyebabkan kemudian nanti itu sulit untuk bersatu. Adanya kepentingan. Satunya kepentingan dapat uang, satunya tidak dapat uang. Nah, ini bisa. Timbullah perselisihan di antara mereka. Nah, bagus sekali, ini ayat kedua surat Al-Anbiya ya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Al-Anbiya 92. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Jadi agama tauhid itu agama semua. Diciptakan satu, agamanya sama sebetulnya dari Allah. Untuk apa? Menyembah kepada Allah. Ya. Agama satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, Bapak Ibu sekalian, yuk kita bahas satu persatu sekarang. Sini. Nih, ummatan wahid. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan satu umat ini sulit terwujud? Bahkan tidak sekedar umat secara besar, sesama muslim dalam perusahaan, dalam organisasi, dalam kepanitiaan, di dalam keluarga bahkan ini juga bisa terjadi perpecahan. Apa penyebabnya? Bapak sekalian, yang pertama itu kan faktor dengki. Orang yang iri dengki itu sulit untuk bisa, dan itu pasti ada. Panjenengan Bapak Ibu kalau dapat rezeki banyak, apakah semua orang senang kalau jenengan dapat rezeki banyak? Kalau panjenengan misalnya Ustaz Dedi menjabat, sekarang sekretaris takmir, iya benar. Nah, sekretaris takmir, lalu di Petra mendapatkan jabatan. Pertanyaannya, apakah orang di lingkungan sekitarnya ini senang? Yang di lingkungan sekitar senang itu keluarganya, mungkin istri, anak-anak. Tapi kemudian kalau di lingkungan kerja, apakah kemudian 100% senang? Apalagi kemudian dapat bonus dan sering. Itu mesti ada orang iri. Dan ini kemudian kalau iri itu, kalau dia lanjutkan dengan perilaku dan sikap, dia akan mempengaruhi orang lain dan lain sebagainya. Dan ini faktor. Ada yang jadi presiden, ada yang tidak presiden. Bisa nggak muncul itu? Antar keluarga saudara 5 bersaudara, satunya sukses, satunya sangat sukses, satunya tidak sukses. Mungkin nggak berpotensi untuk adanya iri dengki. Ada. Jadi jangan dikira di pasar, ini dekat pasar, satunya banyak laku, satunya enggak. Muncul nggak iri? Ya kan? Kenapa loh? Ini kok podo dodolane, bumbune podo, pecele podo, jupuke podo, tuku ayame yo ning tempat yang sama, ya kan? Tapi kok situ laris? Jangan-jangan ada yang laris. Ya kan? Jangan-jangan Pak Sugian itu apa? Pesugihan ya. Loh, Ustaz benar kok tahu? Loh, kampung saya itu tempat banyak orang Surabaya datang ke sana. Ada namanya itu Grumbul. Grumbul itu Pak, itu biasanya ada nyadran. Nyadran kalau bulan apa begitu bulan tertentu gawe apa jenenge tumpeng pakai wong kampung-kampung itu sing percaya itu kemudian diletakkan di dekat yang namanya grumbul di sini. Ya, grumbul lalu mbok di apa dungane apa-apa ning kono sret, setelah itu ditinggal kulit. Lah, itu waktu cilik kan rada bening, Pak. Jadi nek ana ngene iki ana ayam ana apa, lu seneng arek marek cilik-cilik. Ngejak kanca-kanca budal. Kuwi kok ana sing ayam-ayam makan gawa kulit, ya kan? Mangan bareng. Loh, itu ambek diindip ngene. Ternyata sing barusan senyadran-nyadran itu yang sedang lu habis seneng Pak. Alhamdulillah. Ini anu ya. Tuyul
tuyule wis makan kabeh. Dianggap apa dhewe cilik-cilik tuyul. Ya kebetulan gundul kabeh. Oh, tapi anehnya Pak, mohon maaf, di kampung kami itu selain itu ada satu namanya juru kunci. Itu yang kemudian kalau dari Surabaya kota-kota ini datang ke sana, nah jalur pesugihan ini bukan pengumuman lalu jenengan merono kabeh Pak. Ya kan? Lalu di sana beberapa dijak ke tempat itu, ya nanti kemudian harapannya jadi sugih. Tapi pertanyaan saya sangat sederhana, kenapa juru kuncinya yang tetangga saya kok gak sugih? Lah nek sugih iso dadekno sugih. Lah kenapa kok gak jalur dhewe wae? Lho faktane yo miskin terus gitu. Lho Pak, ini kan kadang-kadang kita kembali. Mana itu dia tidak benar gitu. Ya kan? Tapi sing teko wong Surabaya iku rata-rata ketoke daerah Al-Kafi. Ya kan? Karena sering sendiri ya. Dan di sana itu banyak yang ke sana. Wong toko pas kok. Nah kemudian waktu wafat itu perutnya berbesar sekali, lama agak tersiksa begitu. Lalu kemudian entah karena apa gitu ya, pada akhirnya lama terus wafat. Digantikan anaknya pun juga sama. Waktu mau meninggalnya perutnya juga besar sekali. Wow, ya. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Ini karena faktor iri dengki. Jadi melihat kesuksesan orang lain itu berpotensi. Bahkan kita loh Pak, bisa muncul atau lahir iri, ya kan? Jadi begini, ini dapat istri mantan anaknya, ya kan? Sing lanang pendek, ireng, metekel, kayak gitu. Bujune ning sebelah, iku itu bisa mengucapkan, itu gak delok sih. Golek jodoh, ya sudah. Lo memang kalau jodohnya kenapa? Gitu kan? Kenapa kan? Kalau Allah sudah menjodohkan itu kan yang mudah saja. Loh, bagi Allah itu mudah. Coba sekarang kita logikanya begini. Nabi Adam itu setelah diciptakan Hawa, itu lalu kemudian kan di surga. Pertanyaannya begini, Nabi Adam itu menikahnya di surga ataukah di bumi? Hah? Di mana? Di bumi. Di mana Pak? Di bumi. Loh, lalu nek waktu di bumi, apa yang dulu waktu surga saya pacaran? Belum nikah. Loh ini apa ya? Coba kita kemudian renungkan itu. Ya kita kan memang tidak tahu, coba kemudian kita, ya apa ya biar itu? Kira-kira di surga itu, apakah sudah menikah? Loh, apakah setelah menikah langsung punya anak? Sudah belum tentu. Oke, sekarang saya lanjutkan pertanyaannya. Nabi Adam itu punya anak ketika masih ada di surga. Kalau yang berpendapat bahwa di surga itu setelah menikah, ataukah kemudian ibu baru punya anak? Nah ini, jadi kan kok kata mas kelompok jadi Nabi Adam kan sudah lama ini. Nah, oke. Sekarang kira-kira kalau misalnya nikahnya di surga itu nikahnya, yang menjadi saksi adalah para malaikat. Lalu karena berbuat dosa kira-kira begitu, lalu kemudian diturunkan. Coba kita renungkan. Ternyata dari menikah sampai turun ke bumi itu kan cukup lama berarti kan? Karena posisi rumahnya sudah dipisah. Tidak menyatu langsung di Jabal Rahmat, tidak. Tapi dipisah dari pojok ke pojok dan itu jauh. Bayangkan itu bumi hanya diisi oleh berdua saja. Satunya di Indonesia, satunya di Amerika. Gimana cara mencarinya? Kita bayangkan pada hidup kita ini, jika suami kita ini di sini, yang lain tiba-tiba kok menghilang, tidak tahu kemana, kita akan kesulitan mencari. Tapi itu cara Allah untuk mempertemukan. Walaupun di bumi tidak ada yang bisa ditanya, tapi dengan kemudian memohon ampun kepada Allah, kemudian terus berikhtiar, walaupun luasnya sudah luar biasa. Jadi kalau nek bojone kok cuma semalaman gak ngomong, moro-moro gak omong, ya mesti ketemu biasa nih. Kecuali nyantol maneh. Itu tak boleh kan? Makanya hati istri itu lembut sekali Pak. Jadi ada khawatir yang sangat berlebih. Bagi kita laki-laki itu biasa saja Pak. Kira-kira hati kita ini terus keluar. Tapi yang di rumah itu ada rasa khawatir.
Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu kita laki-laki memberi informasi, "Ma, saya sedang melakukan ini di sini," itu tenang, Pak. Tenang. Dan itu boleh-boleh saja dilakukan baik maksud saya. Ya. Nah, gitu ya. Sebab kalau tidak pulang-pulang itu risang. Bahkan ditunggu gak tunggu, Pak. Bener gak? Itu apa sih itu, Pak? Ya itu karena saking cintanya ya. 100% itu diberikan kepada suaminya. Tidak akan pernah berpikir yang lain. Kira-kira begitu normalnya ya. Nah, oke. Karena faktor dengki, iri ya, ini bisa menyebabkan perpecahan. Nah, kemudian yang kedua, itu politik. Politik itu bisa kemudian memecah belah, bahkan tidak hanya umat secara umum, tapi keluarga bisa pisah, Pak. Riset terakhir, dampak dari politik itu salah satunya adalah perpisahan itu tumbuh. Suami milih warna apa? Ya, partai warna apa? Ya kan? Kemudian istri memilih partai warna apa? Ya kan? Suami milih calon A, istri pilih calon B. Akibatnya gak milih karo-karo, mending nang omah. Itulah angka golput itu tinggi. Mungkin bisa jadi perselisihan. Nah, perpecahan di sini. Ya, karena politik, mohon maaf, setelah mereka jadi sing enak sak jadi sapa sih? Nah, kita ini kok berdebat, kita ini kok tarung suami istri sementara mereka yang punya gaji yang jadi, bener ya? Walaupun tetap dalam konteks agama kita harus dipilih, karena memang 3 orang saja dalam agama kita itu sedang melakukan safar perjalanan harus ada ditunjuk sebagai leader, pemimpin, ya kan? Harus ditunjuk leadernya, pemimpinnya. Itu baru 3, apalagi manusia. Itu konteks agama kita, ya kan? Jadi ya sudah kita pilih yang menurut kita yang bisa mewakili aspirasi kita. Siapa? Wallahu a'lam. Nek ana bapak-bapak sing nyalonke mesti awake dhewe tak pilih jenengan. Ya kan? Misalnya, ya kan, Pak Ketua Takmir mau mencalonkan Wali Kota Surabaya, mesti tak pilih. Takmir Al-Kafi. Sebab nek gak dipilih, iso-iso aku meneh gak mana kajian. Tidak tenang ya. Oke. Kemudian perbedaan bisa terjadi karena pemahaman yang berbeda. Variasi menafsirkan ayat Al-Quran itu bisa loh kan. Satu ayat menurut pendapat ini betul, satu ayat menurut ini. Nah itu bisa terjadi. Itu padahal konteks agama, ya kan? Bisa. Makanya nanti terjadi berbagai macam madzhab itu. Nah nanti bagaimana memberikan solusi ini keren sekali nanti ya. Kemudian budaya Pak, tradisi itu bisa merusak. Contoh, satunya waktu nikahan ono pecah telur, bener ya? Satunya tidak pecah telur, ya kan? Namanya tradisi itu sangat mungkin. Lalu kita kemudian berucap, itu lah apa sih? Wong karek pecah telur ae kok gak gelem. Lah sing pecah telur sing gak gelem, lampo telur kok dipecah. Bu ya kemudian digoreng kaya anak yatim. Lu kan bisa saja. Tapi kan kita tidak bisa kemudian menyudutkan, menyalahkan orang yang melakukan sudah. Mereka punya keyakinan yang seperti itu. Ya. Nah, jadi ada toleransi di situ, difahami. Kalau kita urusan dakwah, ya kita beritahu bahwa dalam agama kita sebenarnya begini. Ya kita sampaikan tetap tidak apa-apa, ya dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi lebih dari itu, ya kalau mereka tetap melakukan, ya. Nah, jadi begini. Jadi tradisi, ya. Nah, yang paling penting tidak saling mengolok saja. Yang kelima, kepentingan pribadi juga bisa. Ya, kepentingan pribadi. Contoh, saya ini dekat dengan calon ini, ya kan? Walaupun calon ini saja tidak tepat, tapi kalau saya nanti ini tidak jadi, aku malah susah urip. Nah, ini sing jadi karena mesti memusuhi aku. Nah, itu bisa saja. Akhirnya nanti penjahat ketemu penjahat. Itu penyebab. Makanya Pak, saya kemarin dapat ilmu baru bagus sekalian. Kalau dalam berbuat baik, walaupun tidak banyak yang
mendukung, tetap lakukan. Walaupun tidak ada satupun orang yang mendukung kebaikan kita, kalau itu baik sesuai dengan Al-Quran, kemudian sesuai dengan Sunnah Rasulullah, tidak bertentangan dengan agama, ya kan, lakukan. Sebab apa? Hal urusan baik saja mesti ada yang mendukung. Hal yang buruk saja, penjahat saja Pak, itu orang sing dukung. Orang berbuat jahat itu loh, ada yang mendukung Pak. Banyak temannya, bener ya? Pemabuk itu orang konsolnya orang. Itu sing di pengalaman mabuk mungkin. Enggak ada ya. Waktu nom mabuk duit. Jadi ada temannya. Apalagi hal yang baik. Jadi kalau kita kemudian berpikir di masjid misalnya, kita bersikeker, ayo kita bangun misalnya. Walaupun kita sendirian, urusan yang baik tetap kita istiqomah. Gak setuju saya, ya kita diskusikan, ya kita diskusikan. Lah kalau misalnya sudah mentok dan kita ingin tetap membangun ini supaya lebih baik, misalnya istiqomah, tidak ada teman, nanti lah bareng banyak orang. Karena hal yang buruk saja itu banyak pendukungnya, apalagi kebaikan yang ada bukan universal di sini. Ya semuanya pasti setuju. Nah kemudian yang ke-6, sikap radikal. Pikirannya radikal, terus pokoknya menyalahkan, mengkafirkan orang, menyalahkan sholatnya 100 dosa, munahan misalnya. Itu sangat bisa saja ya. Nah ini sikap radikal. Nah saya lihat 650. Oh iya kurang 5. Apa diakhiri saya? Kalau Indra diingatkan, nanti akan kita bicarakan. Kemudian, apa akibatnya jika terjadi perpecahan? Yang pertama adalah ada perpecahan konflik. Ya. Tidak satu ulang itu berpotensi konflik perpecahan. Kalau perpecahan terjadi itu energinya habis sudah. Panjenengan kalau kemudian ada konflik dalam keluarga, habis saja ngurusin, tidak bisa maju. Dalam kantor juga demikian, dalam takmir ada konflik, habis ngurusin, habis. Maka nanti kembali lagi niat kita ini karena apa? Adanya konflik dan kekerasan. Jadi setelah pecah itu berpotensi adanya konflik. Akhirnya setuju, tidak setuju. Banyak kemudian mengkristal kelompok ini bermusuhan. Akhirnya di demo ganti takmir. Akhirnya di demo kemudian ganti macam-macam. Nah ini berpotensi di sini. Dalam Islam harusnya tidak, karena kita punya satu agama, Tuhannya sama, ya kan? Kemudian munculnya diskriminasi yang tidak berpihak kepadanya, itu dia akan diberlakukan peraturan-peraturan itu. Jika kemudian berpihak kepadanya, maka dia akan mengungkapkan bagaimana supaya ini terjadi nggak sih? Nah itu apakah kemudian di keluarga terjadi ya? Ini sangat mungkin, sangat mungkin. Nah, jadi ini memang perspektifnya lebih luas, tapi kita breakdown menjadi perspektif keluarga, termasuk anak. Dan kita mungkin punya anak 5 sudah besar-besar, bagaimana kemudian menyatukan. Nah, kemudian krisis identitas, orang sudah tidak percaya lagi konflik, ada konflik sudah tidak usah jamaah di situ. Ada Pak di masjid ya, yang ini masih terus diselesaikan itu juga masih konflik. Akhirnya masuk itu sekarang zamannya agak sepi. Ya karena ya. Kemudian keterasingan emosional ya, dan stagnasi perkembangan. Jadi tidak berkembang. Yang ini wah. Itu kalau ada ya. Nah, tahapannya bagaimana? Ada kesadaran kolektif. Kita ini punya satu tujuan. Masjid ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencerahkan umat, supaya jamaah itu merasa karena punya visi dan tujuan yang sama untuk mencari itu Allah lebih-lebih. Nah, ini nanti tugas kita di pimpinan. Nah, dan kita semuanya harus ada kesadaran kolektif. Sajane awake dhewe iki melakukan apa? Dalam konteks ini juga sebelum kecil kita, Pak suami istri, kita punya tujuan yang sama, anak kita ini mau kita arahkan kemana? Tidak usah beranak.
istri kepingin anak merene, suami kepingin anak merene, maka kalau tidak ada diskusi, tidak ada apa, itu tidak selesai. Malah buyar kan. Ya. Adanya pendidikan, adanya pendidikan, dialog, ya, kerjasama, sosial atau kolaborasi. Pak, ini yang dulu kangen sekali kita kerjasama ini. Kalau di kampung, yang pernah di kampung Pak, itu kalau ada tetangganya yang bangun rumah, itu kan banyak yang membantu. Rumahnya diambil gentengnya saja karena harus berpindah, misalnya habis mantul, diwakafkan, digotong bareng-bareng Pak, masih ingat gitu. Coba yang sepuh-sepuh dulu, yang founding father, yang takmir ini dulu, bareng-bareng Pak kerjakan, digotong bareng. Rindu Pak kadang-kadang kita dengan itu, kangen kita ini. Tapi sekarang di desa juga sudah berubah karena tidak kayu lagi, tidak perlu ngangkut lagi. Sekarang sudah ganti tembok-tembok juga. Ya benar ya. Apa mana sing neng kuto? Nah, oke, berarti sekarang kita nyari sisi lain yang bisa menyatukan kerjasama. Misalnya bersih-bersih, ini mau Ramadan misalnya, takwir bareng-bareng Bapak Ibu setelah pengajian kita nanti akan membersihkan ini lingkungan ini. Mohon tidak ada yang pulang ya, karena disediakan nasi gulai, ya kan, nasi biryani, kemudian rajungan lengkap. Kan tidak apa-apa, ditekakno kabeh, nanti bayar dewe-dewe. Ya, nah kemudian komunikasi terakhir Pak, solusinya bagaimana? Hamka memberikan solusi bagaimana? Jika terjadi untuk mewujudkan ini, mata wakidah yang satu kembalikan kepada Allah dan Rasul. Hamka. Tapi masih terjadi perbedaan sudah. Kembali kepada isi Al-Quran ini, hadis yang sahih itu bagaimana? Sudah pastinya. Diskusikan selebihnya. Yang kedua, cari titik temu. Titik temu yang paling dasar tadi apa? Tuhan kita ini samakan. Yang kedua, semua orang suka kebaikan kan? Suka kebaikan. Yang ketiga, semua orang tidak suka yang tidak baik kan? Kejahatan itu kan tidak disukai, itu semuanya orang. Bahkan penjahat sendiri tidak ingin dijahati Pak. Percaya dengan anak maling atau pemaling atau pencuri tidak ingin rumah tangganya dicuri. Tidak ingin sepeda motor pencuri itu dicuri orang. Benar? Itu semuanya tidak suka. Maka pada aspek ini yang perlu kita cari titik temu adalah titik temu semua orang membenci yang tidak baik. Ya, standarnya, dan semua orang suka kebaikan dan Tuhan yang satu dari kepada Allah. Yang ketiga, merubah mindset dan bersikap dewasa serta toleran dalam menyikapi perbedaan. Ya sudah, ini barusan menikah, jodohnya begini dengan ini, sudah itu harus baik. Terus tidak boleh, ya kan? Kemudian mereka ada yang begini, ada yang begini. Yang penting kita dakwah, kita tetap kita sampaikan karena kita punya tugas di situ dengan bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Kalaupun sulit tidak apa-apa, ya sudah tugas kita. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ummatan wahidah ini bisa kita wujudkan bersama-sama dengan melihat yang paling dasar, Tuhan sama, Al-Quran yang sama, hadisnya sama, kemudian menyukai kebaikan semuanya dan tidak suka kepada keburukan semuanya. Dari titik itu mudah-mudahan partai apapun silakan, kemudian sama organisasi apapun silakan. Yang penting jenis seneng baik kan, cukup ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kemudiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kemarin juga dia satu hal yang kalau dengan kita mengamati dari penyampaian Ustaz kita ini selalu ada permasalahan, lalu ada dampak akibat, lalu pasti dicarikan solusinya. Ini hal yang sangat menarik. Hingga mohon maaf Ustaz kalau tadi kami mengingatkan Pak, karena biasanya pertanyaan itu menjadi tidak kalau dengan yang menyampaikan itu. Seperti biasa, banyak kebagian ada penyampaian banyak dengan penyampaian materi yang kemarin bahwa kerusakan itu bisa timbul dari luar kan, kalau ada percecokan, tapi lebih meluas ketika kerusakan
kita bisa memahaminya. Tadi kemudian saya beri kesempatan terhadap dari satu jiwa satu nanya dulu dari bapak-bapak terlebih dahulu. Dipersilakan kalau tidak ada yang kesempatan ini akan kita berikan kepada bapak. Silakan. Jangan malu-malu. Ya, silakan. Pertama, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak membebani hambanya itu kecuali hamba itu mampu. Benar ya? Baik. Anak sekolah, saya analogkan seorang guru itu ketika akan memberikan ujian bagi siswanya, guru itu pasti telah mengukur bahwa ini sudah diajarkan, bahwa materi ini sudah disampaikan, bahwa anak ini kira-kira rata-rata semuanya mampu, rata-rata semuanya mampu, maka diberikan ujian. Sangat boleh guru itu jika memberikan soal anak SD untuk naik kelas dari SMP tapi diberikan soal UI, maka boleh. Dan Allah bukan zat yang boleh. Allah ibaratnya bukan ya, atau yang lain. Ini kursi yang saya tempati dulu, kapasitasnya sudah diukur oleh pembuat kursi. Ya. Maka jika dibebani oleh benda ataupun orang yang lebih berat yang tidak sesuai kapasitasnya, pasti akan rontok dan roboh. Nah, pada konteks ini, kenapa kok pada akhirnya ada yang bunuh diri? Apakah bunuh diri itu bagian dari dia tidak kuat menerima? Allah sudah mengukur itu sebagai manusia, tetapi manusia ini kadang-kadang memang rapuh, kemudian juga ini ada rapuh, kemudian tidak sadar diri, mungkin juga ada godaan-godaan hal lain yang bisa menyebabkan imannya ini runtuh. Ini yang disebut sebagai barang. Ya, kalau ini manusia, ya, barang muatan dari gelas ini adalah berapa ini? 240 ml, ya kan? 400 ml. Nah, kemudian ini kalau diisi lebih dari itu tumpah apa? Ya. Nah, kadang-kadang ada orang itu jalurnya berlebihan, mintanya berlebihan. Ya Allah berikan, dia merasa kurang cukup terus sehingga minta dulu. Padahal itu sepuluh dan justru tidak bisa kita lakukan, maka dia bisa. Ya. Nah, oleh sebab itu, apakah kemudian manusia itu yang pertama kita husnudzon kepada Allah, bahwa Allah Maha Adil ketika Allah menyampaikan bahwasanya sudah diukur ujian ini. Tapi kenapa tidak mampu? Ya, tugas kita sebenarnya adalah meningkatkan kapasitas diri supaya wadah kita ini
Bagaimana cara meningkatkan kapasitas supaya wadah semakin besar? Ilmu pengetahuan harus, tauhidnya ditambah, ya, rasa syukurnya ditambah, ya, dan lain sebagainya. Itu cara meningkatkan kapasitas. Ini wadah ibaratnya Allah, kembali lagi, Allah memberikan wadah yang sangat besar, ya, sangat besar. Diberikan oleh Allah, tapi kita merasa berat. Wadah memang ini, saya ini. Gak apa-apa ya, lebih sedikit ya. Saya pernah mencontohkan seingat saya, Mas, jenengan agak maju sedikit. Jenengan usianya berapa? 18. Berapa? 18. 18. Menurut panjenengan usia 18 itu kuat apa enggak? Kuat mana dengan jenengan? Kuat ini ya. Sekarang kita uji antara ini bebannya sama. Saya berikan kepada ini Bapak, angkat tangan ini. Ini usianya berapa Pak? 60 ya? 60. Kira-kira ngangkat barang sira dapat lebih kuat mana? 18 ya Mas, udah ya. Sekarang saya berikan beban yang sama. Angkat tangannya begini. Oke, ini cerah ya. Iya Mas. Pertanyaannya bebannya sama nggak? Sama. Sekarang tunggu segitu terus 5 menit. 5 menit, ya? 5 menit. Ini Pak perasaannya Pak. Capek. Ini capek. Saya tanya kira-kira capek apa enggak? Mboten ya, 30 menit. Padahal masalahnya sama. Berarti kalau telah mengukur masalah semua orang itu sama. Tergantung nanti fisiknya ada yang lebih kuat, bertahannya lebih lama. Tapi masalahnya sama. Ini pada usia tertentu. Dan sebenarnya bagaimana supaya kita ini mampu menyelesaikan Allah itu bersama. Bapak sini seperti yang kedua, ojo suwe-suwe ditahan kita. Ojo suwe-suwe, wes geletakno abot itu. Ojo suwe-suwe. Masalah itu jangan dibebankan pada pikiran terus, hati terus. Suaminya di PHK dipikirkan terus, ya stres juga. Letakkan. Mohon kepada Allah, atau serahkan kepada Allah salah satu. Ya Allah, saya serahkan ini masalah saya. Karena apa yang bisa membantu? Loh, di jalur ini loh. Kenapa kok tidak dimanfaatkan jalur yang ringan? Kita ini punya kenalan presiden nih. Kita punya masalah Pak Presiden, saya ini tidak punya rumah. Kenapa kok tidak bilang presiden? Padahal kita dekat dengan presiden. Tapi justru mencari yang lain, gitu ya. Susah pada tidak ada jaringan. Baik Pak Presiden, dekatnya Pak Presiden teman saya. Tolong bantu saya. Oh iya. Loh, kita ini punya Allah. Dan kenapa dengan masalah kita ini kok kita tahan padahal normal? Masalahnya sama, ringannya sama sebetulnya. Tapi dengan kekuatan yang berbeda itu juga menunjukkan mana yang lebih harus diturunkan dulu. Ya sudah, karena orang yang sudah 60, saya tadi amati apa yang dilakukan selama 5 menit, apakah bertahan? Ya bertahan yang beda. Kenapa kok kemudian yang usia sudah tertentu itu kok kemudian menurunkan? Karena dia punya pengalaman yang lebih lama, kok tak turun terus diletakkan gitu kan? Itu karena kebijaksanaan, itu karena pengalaman itu. Ini sudah tidak masalah. Dan yang muda bisa tetap karena apa? Fisik kuat gitu. Jadi begitu. Silakan tingkatkan kapasitasnya, kualitas hidupnya, ikuti jalan Allah bagaimana menuntut kita dengan permasalahan yang diberikan. Jangan pernah berputus asa. Dari rahmat Allah, orang yang bunuh diri itu adalah karena dia berputus asa dari rahmat Allah. Kalau orang berputus asa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena berputus asa, tapi dalam agama kita diajarkan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau rahmat Allah selalu diberikan, terus istiqomah saja. Sampai pada akhirnya tanpa kita harus bunuh diri, Allah memanfaatkan kita dan itu adalah kondisi yang terbaik. Kira-kira begitu. Baiklah, itu dipersilakan satu jiwa satu tanya. Silakan tunjuk dari dulu atau kalau kurang waktu dari angkat tangan.
Daniel Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Supaya tidak terbuang sia-sia, kami tanyakan satu. Tadi antara budaya lokal atau mungkin kearifan lokal itu biasanya terbentuk dengan toleransi. Hingga ini pasang kan untuk bisa mendatangkan income. Kan tidak masalah kalau menginjak telur di lapangan. Terima kasih mohon penjelasan. Ya, baik. Pencak telur kami mendatangkan income. Pertanyaan income kepada siapa? Itu biasanya wisatawan ya. Mendatangkan wisatawan. Oh, wisatawan. Oke, ini berarti merujuk pada satu situasi atau wilayah tertentu. Kalau misalnya kita berdakwah, lalu kita ingin mengubah tempat itu, dengan ekstremisme, kira-kira dampaknya kepada kita yang bekerja bisa akan membencinya. Rasulullah di dalam mengubah perilaku jahiliyah itu dengan sangat paham, dengan pengertian, penjelasan satu persatu orang didakwani, diajak ngobrol, diskusi dan sangat panjang. Bukankah kita juga di dalam Al-Quran itu diingatkan beberapa tahapan ketika Rasulullah itu mengubah pola pikir orang yang berzina, mengubah orang yang narkoba atau minuman keras. Ya Rasulullah, bolehkah saya tidak bisa meninggalkan minuman ini, gitu ya? Ya sudah, kalau begitu kamu boleh silakan, tetapi jangan sampai kita mulai dua lagi. Lalu ditingkatkan lagi bahwa ada ada manfaatnya, tapi lebih banyak. Terus tahapan itu dilakukan. Nah, kembali lagi, bagaimana jika pencak telur itu mendatangkan income? Berarti berikutnya sudah ekonomi. Ekonomi itu memang akan bisa menjadi orang itu tertutup imannya. Jadi tertutup imannya sehingga dia tidak menjadi mukmin, tidak menjadi Islam. Ya, karena faktor ekonomi. Makanya kan kafir itu maknanya adalah kafaro. Kafaro itu maknanya adalah penutup. Menutup itu, Bapak Ibu, panjenengan di sawah, lalu menancapkan kayu selip, ya kan? Dicabut kembali tongkatnya ini, lalu yang masih lubang ini diberikan benih, dimasukkan benihnya, benih ini ditutup oleh tanah. Di dalam itu ada benih, di dalam hati kita ada benih keimanan. Alastu birabbikum. Bukankah itu harus semua manusia menjawab? Kalau balas saya benar. Kok adalah baru dan menjadi saksi, kira-kira begitu. Tapi kemudian ditutup benih ini, dan penutup oleh tangan kaki. Manusia punya iman, tapi ditutup oleh apa? Bisa menutup. Oleh apa lagi? Ya kan? Bisa apa lagi? Yang menutup lagi adalah karena faktor politik. Dia menjadi kafir. Ya. Apalagi dari termasuk menyangkut budaya bisa menjadi penutup keimanannya. Apa keimanan yang dimaksud? Kami ini tidak menyembah ini, kami menyembah kepada Tuhan ini sebagai cara supaya nanti kami tidak kepada Tuhan. Karena nenek moyang kami juga melakukan ayatnya sudah jelas. Jadi ya sudah, kalau memang itu menjadi budayanya, tetap secara personal itu bagian dari strategi berdakwah ya, yang bisa kita lakukan kita lakukan. Itu. Oke, siap. Alhamdulillah pencerahan yang luar biasa. Untuk selanjutnya mohon kita untuk mendoakan kami sekaligus. Terima kasih. Baik, sekalian kita ini terus akan memperbaiki diri kita pada posisi secara individu. Kita harus terus lebih baik. Belum ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi tugas kita secara pribadi adalah untuk memperbaiki alam kita. Secara keluarga kita juga terus memperbaiki keluarga kita. Secara kemasyarakatan kita terus memperbaiki kemasyarakatan.
sambil kemudian mudah-mudahan Allah mewujudkan kita semuanya menjadi satu umat yang utuh, saling membantu, saling berbagi, saling berbuat baik, hingga pada akhirnya Allah kemudian kelak menjadikan kita satu rombongan itu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ilal jannati zumara. Nanti masuk surga secara bergelombang dan menjadi satu golongan umat wahidah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ma'alus dan syaitan Bismillahirrahmanirrahim. Dan syaitan dan ya Allah, kami yang berbicara di sini secara bahwa Rabbana la tuzigh qulubana Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi